Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Ulumul Quran. Kuliah Ulumul Quran di channel Ulumuna. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema Qiraatul Quran. Apa itu Qiraatul Quran? Qiraah secara bahasa itu berarti bacaan, dari kata qoro'a, yaqra'u, qiraatan, bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Seperti apa pengertiannya secara lebih rinci, bahwa qiraatul Quran menurut Az-Zarkashi adalah ikhtilafu alfazil wahyil mazkur fi kitabatil hurufi au kaifiyatiha min takhfifin wa tathqilin wa ghairiha. Atau menurut As-Sabuni adalah madhabun min madhahibin nutqi fil Qur'an yadhhabu bihi imam min al-a'immati bi asanidiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya dari kedua pengertian ini adalah qiraatul Quran itu perbedaan, ya, ikhtilafu alfadzil wahyi, perbedaan ikhtilaf, perbedaan lafaz yang telah disebutkan di dalam kitab, ya, fi kitabatil huruf, dalam penulisan hurufnya, maksudnya perbedaan pengucapan wahyu dalam tulisan hurufnya, ya, atau tata cara pembacaannya, atau madhabun min madhahibin nutqi, ya. Qiraatul Quran itu sebuah madhab dari beberapa madhab pengucapan di dalam Al-Quran, ya. Artinya ada beberapa imam-imam yang memiliki cara pembacaan ayat Al-Quran itu berbeda dengan pembacaan oleh madhab yang lain. Jadi intinya pengertian qiraatul Quran itu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran yang mana ketika dibaca itu memiliki perbedaan dengan orang lain yang membaca di ayat yang sama, ya. Jadi ada perbedaan. Kenapa sih kok harus ada perbedaan? Katanya Al-Quran itu satu untuk petunjuk umat, begitu, ya. Nah, itu nanti di belakang akan saya jelaskan kenapa ada perbedaan. Itu pengertian secara umum dulu tentang qiraatul Quran, ya, perbedaan Al-Quran. Nah, dari tiga kesimpulan ya yang dapat diambil dari definisi di atas itu ada bahwa qiraat berkaitan dengan cara pelafadzan ayat-ayat Al-Quran. Imam satu berbeda dengan imam lainnya. Cara pelafadzannya berdasarkan atas riwayat bersambung pada Nabi, ya. Jadi meskipun berbeda-beda itu sebenarnya semuanya itu merujuk pada Nabi, ya. Dari Nabi, ya. Nabi mengatakan dengan metode dengan pembacaan yang begini, ya. Tapi nanti di lain waktu Nabi berbeda dengan pembacaan ayat tadi. Nah, ada apa makna di balik perbedaan ini, ya? Oke. Ruang lingkup perbedaan qiraatnya, lughat, hadzf, lughat itu bahasanya, hadzf itu buang, ya. Jadi ada kata atau ayat yang dibuang, ya. I'rab itu berarti bunyi akhir kalimatnya, isbat itu penetapannya, tafasul itu berarti pemisahnya, kemudian wasl itu berarti penyambungannya. Jadi perbedaan pembacaan itu dilihat dari sisi bahasanya, ya. Ada yang itu tadi bahasa, hadzf, i'rab, isbat, fasl dan wasl. Jadi ada yang modelnya dibuang. Ini ayat ini kalimatnya harus dibuang, ada yang tidak dibuang, ya. Nanti di belakang saya berikan contoh. Sekarang latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Dilihat dari secara historis, ya. Umar bin Khattab itu pernah berbeda, ya, dengan Hisham bin Hakim, ya, dalam pembacaan surat Al-Furqan. Nabi membolehkan,
ya, di dalam hadis yang lain itu membolehkan ya. Pernah bersabda, "Hakadha unzilat inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu." Ya. Jadi Al-Qur'an itu ya diturunkan ya, ala sab'ati ahrufin ya. Atas dasar 7 huruf ya. Faqra'u ma tayassara minhu. Jadi kadang-kadang satu ayat itu memiliki satu surat ya, satu kalimat itu memiliki perbedaan ya, sampai kadang-kadang sab'ati ahruf ya, 7 huruf ya. Jadi ada yang misalkan dengan dibaca A, ada yang dibaca I, ya, dibaca U begitu ya. Jadi ada yang menetapkan huruf wawu, ada yang menghilangkan huruf wawu ya. Ada yang ya perbedaannya banyak ya. Di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan. Ada yang model hadzaf membuang, ada yang fasl dan wasl dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah masuk ke contoh itu akan lebih jelas ya. Jadi saya berikan teori dulu nih tentang yang kedua adalah kenapa kok bisa munculnya perbedaan qiraat. Ya. Dari sahabat sendiri memang berbeda ya. Ya tadi ya, dari sahabat itu memang berbeda. Perbedaan itu dilihat dari segi mulutnya itu, ya, lidahnya itu antara penduduk satu dengan penduduk yang lainnya itu berbeda. Ya. Orang Tegal dengan orang Melayu. Ya. Orang Tegal itu kalau disuruh ngomong dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia secara resmi, itu kadang-kadang lughat khas Tegalnya itu masih terasa ya. Ya, sama saya kadang-kadang juga masih muncul ya, meskipun saya ngomong dengan bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Tegal aslinya itu masih keluar ya, meskipun dengan yang diucapkan bahasa Indonesia ya. Ini yang saya sampaikan barangkali seperti itu ya. Jadi karena ada perbedaan yang semacam itu, perbedaan wilayah ya, geografis, perbedaan geografis itu mempengaruhi secara sungguh-sungguh ya dalam pelafatannya. Saya punya teman orang orang Demak ya. Itu kalau membaca huruf za itu diganti ya. Idza ilatil ardu yil yalaha. Dia itu tidak bisa mengucapkan za, itu tidak bisa. Sulit ya, bagi mereka itu sulit. Maka za itu diganti ya. Ya nggak tahu saya itu memang sulit atau memang dibuat-buat atau memangnya disengaja atau bagaimana. Ya. Nah dalam konteks hal ini, ketika memang tidak mampu membaca bunyi huruf sesuai dengan norma awalnya, ya, norma bunyinya huruf, tapi dia bisa mengucapkan semampu mungkin, ya sudah, itulah yang dipakai. Makanya di sini tadi Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara minhu, ya bacalah apa yang menurutmu itu mudah ya. Idza zul mungkin barangkali sulit ya, zilatil. Tapi ketika diganti ya idza yulnilatil mungkin sama, mungkin mudah bagi mereka. Ada lagi ya, orang Arab itu biasanya kalau mengucapkan kalimat huruf qaf itu biasanya pakai ada suara G-nya ya. Kalau orang Jawa itu ngomong suaranya hampir mirip-mirip ke G ya. A B C D E F G. Kalau Arab itu kan nggak ada huruf G. Alif ba ta tha jim ha ho dal za dan seterusnya. Tidak ada menggunakan huruf G, itu nggak ada. Tapi ketika menyebutkan huruf qaf itu seolah-olah hampir-hampir ya mirip penyebutan huruf G sebagaimana orang Jawa atau Indonesia mengucapkan G. Gola gitu ya. Gola yang qulu ya, gola mengucapkan qa itu kayak ada gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaan penyebutan karena ada unsur geografis ya, perbedaan.
Ya, kaifiyatul ada, ya, perbedaan qiraat bermula dari bagaimana seorang guru membacakan qiraat itu pada muridnya. Murid, guru menyampaikan kepada muridnya tadi. Ternyata guru yang menyampaikan itu dari daerah yang berbeda-beda kan. Ada yang dari Kufah, ada yang dari Taif, ada yang dari Madinah, Makkah dan lain sebagainya pada waktu itu. Nah, mungkin secara kontekstual di Indonesia juga begitu. Ada yang madhabnya itu madhab Loso misalkan, bagaimana Jawa Timur ya, bagaimana melafadzkan ayat-ayat tertentu. Ada yang madhabnya madhab Cirebon misalkan ya, dari daerah Jawa Barat, cara belafadzannya beda. Ada yang dari Madura dan lain sebagainya. Ya, pada intinya ma tayassara faqra'u ma tayassara minhu. Ya. Bacalah yang paling mudah bagi Anda selama tidak fatal dalam perbedaan maknanya itu. Kemudian bentuk-bentuk perbedaan cara melafadzkan Al-Qur'an ya. Contohnya ini ada perbedaan dalam i'rab tadi ya. I'rab itu atau harakat tanpa perubahan makna ya. I'rab itu bunyi akhir kalimat ya. Tapi tidak merubah makna. Misalkan ya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ya. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain ya, berbuat kikir ya, bil bukhli. Kata bukhli ini yang berarti kikir dapat dibaca fathah atau dhammah. Bil bukhli, bil bakhli ya. Dalam qiraah yang lain ada yang menggunakan harokat bil bakhli. Ini tidak ada perbedaan ya, dalam arti di kamus itu tidak ada perbedaan. Bil bakhli ya, ini sama maknanya kikir ya, tidak ada perbedaan. Banyak juga kan kita temui di beberapa kata-kata di Indonesia ya, apa ya misalnya apa ya banyak lah ya, apel sama apel. Apel ya, satu tulisan tapi ketika diucapkan maknanya juga beda ya, maknanya beda. Nanti ini sama yang perbedaan pada i'rab dan harokat sehingga merubah makna ya. Ya, Rabbana ba'id baina asfarina. Nah, ada yang mengatakan ba'id, ada yang mengatakan ba'uda ya, fi'il madi. Kalau ba'id berarti perintah, fi'il amr. Kalau ba'uda itu berarti fi'il madi ya. Ya Tuhan, kalau yang fi'il amr ini kan Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Kalau ba'uda ya, ya Rabbana, ai Tuhan kami, ba'uda baina asfarina. Ia telah jauh ya di antara perjalanan kita ya kan, perbedaan makna ya. Ba'id, ba'uda. Nah ini ucapannya beda, maknanya pun beda ya. Oh, berarti beda deh, bukan apel sama apel ya dalam bahasa Indonesia ya. Ya apa ya? Ya Anda bisa mencari contoh sendiri ya tentang kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang penyebutannya berbeda ya, tapi maknanya juga berbeda ya, maknanya juga berbeda. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan pada perubahan huruf dan bentuk tulisannya ya. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha ya. Ini kata nunshizuha di qiraah yang lain dibaca nunshiruha ya. Perbedaan pada perubahan huruf dan bentuk tulisannya ya. Kalau nunshizuha kami menyusun kembali. Kalau nunshiruha ya, kami hidupkan kembali ya. Jadi ini secara makna sebenarnya tidak ada perbedaan. Ya, kami susun kembali, kami hidupkan kembali ya. Nanti mayit kalau sudah mati di dalam kubur
Nah, akan kami bagaimana nusyizuha, dihidupkan kembali, ya, disusun kembali atau dihidupkan kembali, kan sama ya. Za sama ro itu kan hampir mirip ya. Ada perbedaan nungsyizuha dan nungsyiruha. Kemudian penyebab perbedaan qiraat ya. Yang pertama, perbedaan qiraat Nabi. Jadi memang Nabi sendiri itu berbeda dalam melafadzkannya ya. Contohnya di surat As-Sajdah ayat 17 ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Di mushaf Utsmani bukan qurrati a'yun, tapi min qurrati a'yun. Tidak ada alifnya. Tanya pakai tak marbutoh. Ya. Mungkin yang sering Anda baca ya, pakainya kan mushaf Utsmani begitu. Kalau yang di qurrati a'yun itu di qiraah sab'ah di imam selain Utsmani ya. Jadi ada alifnya qurrati a'yun. Nabi pernah membaca demikian. Qurrati a'yun sama qurrati a'yun. Nah, apa alasan Nabi? Mungkin yang ini saya belum begitu jelas ya, nanti saya telusuri lagi di dalam tafsirnya. Jadi yang jelas qurrati a'yun dan qurrati a'yun ini dibaca di tempat yang berbeda ya. Ya, karena tempat yang berbeda inilah kemudian bisa mempengaruhi tentang hukum dari pembacaan ayat Al-Quran itu sendiri. Contoh lainnya, muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Di redaksi lain, muttaqi'ina ala rafi khudrin wa abqariyyin ya. Kalau raf itu kan jamak ya. Rafrafin ya, kalau secara tulisan tidak jamak ya. Abqariyyin ya. Ini beberapa perbedaan ya lafaz dalam ayat-ayat tertentu. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslim waktu itu. Seorang Hudzail ini ya membaca ata'in ya, padahal di dalam Al-Qur'an mushaf Utsmani itu yang dihendaki itu adalah hatta hin. Ya, waktu itu mungkin ada beberapa sahabat yang mendengarkan kata hatta hin itu dengan kata ata'in atau memang tidak bisa mengucapkan ha gitu ya. Rasul membolehkannya sebab memang begitulah orang Hudzail ya. Ya ini yang tadi saya contohkan pada orang Demak itu ya. Ya, orang Demak ya mengatakan demikian ya. Tapi saya sendiri belum pernah pergi ke daerah Demak ya, mengamati huruf idza zulzilatil ardh ya. Saya pernah bertemu salah satu teman saya ya. Nah, ini mungkin tidak bisa dipukul rata bahwa orang Demak itu pasti menggunakan menyebutkan kata za ya dengan ya ya. Ya, tidak semuanya ya. Artinya memang kembali lagi kepada masing-masing lidah atau mulut masing-masing dari seorang itu. Intinya faqra'u ma tayassara minhu. Ada lagi misalkan mungkin ya yang Anda sering dengar itu di qiraahnya Muammar itu kan ya. Wadduha, ada yang mengucapkan wadduhi itu kan. Ada memang orang-orang yang tidak bisa mengucapkan ha. He, wadduhi. Ape ya. Ya, jadi orang Malaysia kan tidak bisa mengucapkan apa misalnya. Apa, napa ya. Kenapa misalnya ya. Ya itu lidah berbeda-beda. Justru dengan banyaknya perbedaan ucapan seperti ini ya, karena lidah yang berbeda-beda yang semacam ini, inilah menunjukkan bahwa ikhtilafun min ummati rahmah ya. Jadi perbedaan-perbedaan umatku ini adalah sebuah rahmat. Kenapa? Perbedaan-perbedaan yang semacam ini justru tidak menyalahkan antar ya, dengan perbedaan yang lain. Justru menginduk pada satu rujukan, itu Al-Quran itu sendiri. Merujuk pada hakikat dari Al-Quran, makna Al-Quran itu sendiri. Nah inilah ya perbedaan, karena umat Islam itu menampung berbagai perbedaan, menampung berbagai macam
lidah-lidah yang berbeda ya. Secara lebih jelas dan tegas di dalam ayatnya, ayat Al-Quran itu juga disebutkan ya, syu'uba wa qabail ya. Jadi memang ada berbagai macam cabang, berbagai macam suku ya. Suku bahwa qabail, ada berbagai macam kabilah ya, yang kemudian memang menjadikan mereka itu berbeda-beda. Ya, salah satunya perbedaan dari segi lafadznya. Ini baru lafadznya ya. Maka apalagi nanti berbeda dalam cara pandang, berbeda dalam segi penafsirannya, itu lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Kalau qiraah yang terkenal mungkin sab'ah begitu ya, qiraah sab'ah. Tapi kalau sudah masuk ke makna, wah itu bukan sab'ah lagi, mungkin banyak ya. Menurut versi ini siapa ulama, menurut ulama ini dan sebagainya, banyak sekali. Jadi orang Asadi, contoh lagi nih ya, membaca alam i'ahad ilaikum. Anda mungkin sering membaca alam a'had ilaikum ya. Ini orang Asadi membaca alam i'ahad. Mereka mungkin tidak mampu mengatakan mengucapkan hamzah yang diharokati a ketemu dengan ain. A'had. A'had. Jamiyun lagi ya. Sehingga diishal, dimudahkan jamiyun ya dalam surat lain, ayat lain. Yauma tiswaddun wujuh. Ada yang saya membaca mungkin taswaddun wujuh gitu ya, pakainya ta. Ada lagi wa idza qila ya, jadi menggabungkan dhammah dan kasrah ismam. Qila ya. Qila. Biasa harusnya kan yang sering Anda baca kan wa idza qila lahum ya. Ghidal ma'u. Qila. Ada yang maka dari pengucapan yang berbeda ini ya, dari orang Asadi ini, Imam Ibnu Aqil itu kemudian membuat nadom di dalam alfiyahnya ya, waqsir awashmim fasulathin u'il ainan wa dhammun jakabu afahtumil. Jadi ketika ada fi'il madi yang majhul itu kalau bahasa Indonesia dimaknai di, makan berarti jadi dimakan ya. Kalau akala makan ya, dalam bahasa Arab akala makan. Kalau dimakan jadi ukila. Kalau fi'il mudhari'nya yakulu itu makan. Ya. Kalau yukalu itu dimakan. Nah, ini sama. Kila ya. Yaku apa qala ya. Qala itu berkata ya. Tapi kalau kila dikatakan ya. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau bermakna dikatakan ya, itu ada yang menggunakan kata kila, ada yang menggunakan kata kuila ya. Malah ada satu lagi dengan ucapan kula, pakainya wawu ya. Kula, wila. Nah, yang lebih mudah mungkin bagi Anda ya, yang lebih banyak sering diucapkan dengan qila. Wa idza qila unshuzu wa idza qila lahum anfiqu dan seterusnya. Qila, pakainya qila. Nah, ini orang Asadi tidak bisa mengucapkan qila atau qula, itu tidak bisa. Tapi mereka mengucapkan wila. Ya, wila, seolah sebelum mengucapkan ya itu ada dhammahnya yang menggabungkan dhammah dan kasrah. Dhammah sama kasrah digabung jadinya wi kayak gitu ya. Wila ya. Wila huildo ya, seperti itu ya. Ini namanya ismam ya, di dalam ilmu tajwid atau ilmu nahwu namanya ismam ya. Ini berbeda-beda, maknanya sama ya, maknanya sama. Ini perbedaan qiraah. Ada lagi misalnya adanya riwayat dari para sahabat Nabi ya berkaitan berbagai versi qiraat yang ada. Ini tambahan saja ya. Adanya lahjah atau dialek ya, kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Ya, tadi ini menguatkan saja ya bahwa dari geografis yang berbeda ini mempengaruhi kebahasaan atau dialek kebahasaan ya. Mempengaruhi lahjah ya. Mempengaruhi lidahnya ya. Nah, inilah yang menjadikan beda-beda. Kenapa kok lahjah itu berbeda ya? Dialek kok berbeda-beda itu kenapa? Oh, makanannya saja itu berbeda kok ya.
Orang Arab dengan orang Indonesia itu makanannya beda. Sini makan nasi, sana makan gandum kan beda. Dari unsur makanannya saja berbeda itu kan ya. Apalagi dari unsur cuacanya itu juga bisa mempengaruhi. Dalam ilmu ilmu apa ya, psikologi ya. Nah, itu mempengaruhi. Dalam ilmu anatomi tubuhnya itu juga mempengaruhi ya. Lidah yang mungkin agak lebar ya itu barangkali bisa lebih mudah mengucapkan. Lidah yang lebih sempit barangkali agak sulit mengucapkan dan sebagainya. Lidah yang panjang dengan yang pendek itu juga mempengaruhi ya. Ya, gigi yang rata, yang tidak rata itu juga mempengaruhi ya. Itulah perbedaan-perbedaan yang semacam itu pada intinya satu merujuk kepada kesatuan yang satu itu Al-Qur'an. Nah, ini hakikat yang satu bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah. Nah, ini macam-macam qiraat ya. Ya, ada qiraah sab'ah ya yang terkenal ya. Qiraah sab'ah itu imamnya 7 ya. Ada Nafi' bin Abdurrahman, Asim, Hamzah, Ibnu Amir, Abdullah, Abu Amir, Abu Ali ya. Ada lagi terkenal qiraah Asyrah ya. Ya ditambah 3 ulama ya. Nah, ada Abu Yazid, Muhammad Yaqub, Muhammad Khalaf ya. Ada lagi qiraah Arba'ah Asyrah. Ya berarti 14 imamnya ya. Jadi secara umum ya, secara kesimpulan ada 14 imam ya yang terkenal qiraah sab'ah. Jadi 7 orang ini berbeda-beda ya, memiliki versi pembacaan terhadap ayat tertentu yang berbeda-beda ya. Ya gurunya beda juga ya gurunya. Kalau ditelusuri ya dari sahabat yang memang berbeda dalam pengucapannya. Kalau ditelusuri lagi ke atas ya ternyata berbeda kepada perbedaannya dari Nabi Muhammad itu sendiri ya. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di depan itu ya. Nabi Muhammad sendiri terkadang berbeda ya dalam pengucapannya. Yang penting pada intinya ya yang tadi ya, yang mingkurro di ayun sama kurro di ayun ya. Yang diucapkan Nabi itu. Yang penting pada intinya jangan sampai dengan adanya perbedaan yang semacam itu kemudian malah terjadi perbedaan dalam pola pikir sehingga malah tambah saling menghujat ya, saya yang lebih baik, sana yang salah dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menampung semuanya. Coba bayangkan kalau Al-Qur'an tidak menerima moderasi yang semacam itu ya. Ini ada semacam moderasi pelafatan Al-Qur'an ya. Coba kalau tidak menerima moderasi pelafatan Al-Qur'an yang semacam itu, harus dipaksakan ya dengan pengucapan bil bukhli semua, nggak mau bil bakhli, harus dibacakan dengan qila semua, tidak ada yang kuila, tidak ada yang pula, ya repot. Malah justru mereka nantinya tidak mau belajar Al-Qur'an, malah justru jauh dari Islam. Nah ini kan malah berbahaya. Nah Al-Qur'an tidak menghendaki seperti itu, Allah tidak menghendaki seperti itu. Intinya faqra'u ma tayassara minhu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan ya, tidak memaksa seseorang. Ya, tidak memaksa seseorang kecuali malah justru memberikan kelonggaran ya kepada masing-masing orang gitu. Yassir wa la tu'assir, mudahkanlah jangan dipersulit. Itu prinsip di dalam ajaran Islam, ajaran Al-Qur'an. Jadi enak kalau sudah seperti itu ya. Nah ini dari segi kualitas ya, tadi dari segi kuantitas ya, banyaknya imam. Sekarang dari kualitasnya ya. Ada qiraah mutawatir, masyhur, ahad. Nah tadi perbedaan-perbedaan yang semacam itu tadi itu ya. Dari guru-guru yang berbeda. Itu perlu ditelusuri secara lebih rinci ya. Jangan-jangan perbedaannya itu dari sahabat yang mungkin termasuk kategori sahabat yang kurang dalam hafalannya, kurang kuat dalam hafalannya, sehingga perbedaannya itu tidak bersumber dari adanya perbedaan yang masyhur atau mutawatir.
Malah kadang qiraatnya perbedaannya karena maudhu, misalkan palsu. Ini perbedaan yang palsu. Yang pasti seperti ini ya. Bukan seperti itu ya. Ada juga ya. Jadi tidak tidak semuanya perbedaan itu diterima ya. Tidak semuanya. Yang diterima itu adalah perbedaan yang mutawatir ya. Artinya dari jalur tadi min qurrati a'yun sama qurrati a'yun itu kalau ditelusuri ternyata dari sahabat-sahabat yang mendengar langsung pada Nabi, dan sahabat-sahabat itu ternyata kedua sahabat itu sahabat yang thiqat ya. Dalam ilmu hadis itu sahabat yang memang benar-benar diakui keilmuannya ya, diakui tentang kekuatan hafalannya ya, dobitnya luar biasa, sikohnya luar biasa, itu dalam konteks ilmu hadis ya, ulumul hadis ya. Bisa jadi dari perbedaan yang semacam itu ya. Nah, kalau perbedaannya dari sahabat yang memang terpercaya, ini namanya perbedaan yang masyhur atau yang mutawatir ya, yang mutawatir banyak riwayatnya. Nah, ini tidak apa-apa ya, diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang banyak ya, itu tidak apa-apa perbedaannya. Nah, contoh ya yang qiraah ahad ya. Jadi kan qiraah ahad itu definisinya qiraah yang sanadnya sahih, tapi qiraah ini menyalahi tulisan mushaf Utsmani atau kaidah bahasa ya. Qiraah ahad ya. Ada ya qiraah ahad. Contohnya muttaqiina ala rafi hudnu wa abaqariyin hisan. Tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Ini qiraah ahad. Jadi riwayatnya itu cuma satu. Tidak banyak sahabat atau ulama yang menyebutkan kata rafi itu. Sahabat lain tidak ada yang banyak menyebutkan tentang rafi ya. Malah justru sebagian besar sahabat ya, sebagian ulama mengucapkan ala rafrofin khudrin wa abqariyin ya. Nah, ini kan sebagaimana yang di redaksi Utsmani ya. Nah, ini kalau seperti ini ya, abqariyin sama rafarif, berarti ini bukan di kalangan Utsmani ya, sahabat Utsman. Jadi ini termasuk ahad ya, bukan mutawatir. Nah, kalau sudah ahad bagaimana kita mengucapkannya? Boleh apa tidak? Ya boleh, tapi jangan terlalu diakui secara yakin ya, bahwa yang benar itu adalah rafaraf. Ya, kita dalam hal ini kita ikut yang lebih banyak saja ya, cari aman saja lah dalam mengucapkan Al-Quran ya, cari aman ya, cari aman dan selagi bisa. Kecuali kalau memang Anda tidak bisa mengucapkan muttaqiina ala rafrafin ya, rafrafin nggak bisa, misalkan ya fa sukun ketemu ro itu sulit bagi Anda ya, fa sukun raf ya, mungkin barangkali sulit ya, raf ya gitu kan. Tapi Anda lebih enjoy, lebih santai mengucapkan rofa, rof, ya kan. Lebih enak mungkin ya. Ya, kalau memang lebih enak dan Anda tidak mampu mengucapkan rof, mengucapkan rof kok, mengucapkannya off misalkan ya. Roknya sampai tidak terbaca. Ya sudah, pakai rofa, rof saja kan. Karena ini kan mudah ya. Jadi Al-Quran ini mengajarkan kemudahan. Nah, ini contoh yang lain ya. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati ya. Tadi ya, contoh yang tadi sudah itu ya. Ternyata ini termasuk qiraah ahad. Jadi Anda tidak harus tidak usahlah semena-mena mengatakan bahwa yang benar qurrati ya. Saya mau bacanya qurrati aja saja. Padahal Anda bisa membaca qurrati ayun. Ya, ini qiraah sab'ah, qiraah ahad. Ya, kalau sudah ahad yang semacam ini, jangan Anda besar-besarkan bahwa ini adalah termasuk qiraah masyhur atau qiraah mutawatir. Jangan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Laqad ja'akum rasulun min anfasakum ya. Jadi dibaca anfusikum, ada yang membaca anfasakum ya. Anfasikum ya, anfasikum, anfusikum ya. Ada yang baca anfasikum, anfusikum ya. Ya, aku ja'akum rasulun min anfusikum, sudah. Yang lebih masyhur itu anfusikum ya, di Utsmani anfusikum ya. Ini kita hanya mendapatkan pengetahuan saja ya. Artinya anfusikum ya, ketika di tempat lain Anda kok
melihat orang yang membacanya anfasikum, ya sudah, Anda tidak usah marah ya, tidak usah meneliti, oh ini tidak benar ya, barangkali memang dia itu lebih tahu ya, karena punya guru, misalkan memang benar-benar kurang punya guru ya, walaupun qiraah ahad tapi dia memang punya guru, gurunya itu yang memang pada intinya benar-benar yakin bahwa qiraah ahad itu ya, ya sudah, bacanya anfasikum. Ada lagi qiraah syad ya, yang langka. Syad itu langka, jarang, jarang ya, jarang ditemui, jarang dibaca ya. Maliki yaumiddin itu kan ya. Maksudnya malaka yaumiddin. Nah, ini kan jarang sekali kan. Ini syad ya. Artinya kalau syad itu tadi apa pengertiannya? Ya. Qiraah yang sanadnya tidak sahih gitu kan ya. Tidak sahih itu. Iyyaka yu'badu. Yang sahih itu ya'budu, iyyaka na'budu gitu ya. Qiraah mudraj ya. Qiraah mudraj. Mudraj itu apa tadi ya? Sisipan ya. Qiraah adanya sisipan sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran ya. Walahu akhun au ukhtun ya. Dalam qiraah lain walahu akhun au ukhtun min ummin ya. Ada tambahan min ummin gitu. Dalam Al-Baqarah misalkan laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Ya, kalau di Utsmani kan yang biasa kita baca laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, sudah cukup ya. Enggak ada tambahan lain. Qiraah Zubair ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum ya. Ini tambahan, ada tambahan wa yasta'inuna. Tapi kalau di Utsman itu kan tambahannya bukan wa yasta'inuna billahi 'ala ma asabahum, tapi wa ulaika humul muflihun. Ya, inilah perbedaan ya. Ini mudraj ya. Ada sisipan-sisipan ya. Ya, itu kita ambilnya yang Utsmani sajalah ya. Selagi bisa dan selagi memang kita mendekati pada tingkat kemasyhurannya. Tadi kan kualitasnya yang dilihat ya. Jika lebih mendekati kualitas kemasyhurannya atau ke mutawatirannya gitu ya. Nah, pengaruh perbedaan qiraatnya. Apa sih secara makna ya? Ada juga perbedaan dalam makna ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna ya. Ada yang mengatakan ya hatta yadhhurna ya. Ada yang mengatakan hatta yadhharna. Ini beda secara lafaz, beda secara makna. Dampak maknanya beda ya. Kalau yang pertama ya yadhhurna ya sebagaimana Utsmani itu ya. Janganlah kamu bersetubuh dengan mereka ya sampai mereka suci atau berhenti dari darah haid. Nah, yang pertama. Kalau yang kedua, janganlah kamu bersenggama dengan mereka sampai mereka bersuci. Nah, kalau yang pertama ini yadhhurna, yang penting dia itu sudah berhenti darahnya. Meskipun dia belum mandi besar misalkan lah ya. Itu boleh dijima, itu boleh ya. Suami menjima istrinya meskipun dia belum mandi itu boleh ya. Tapi kalau yang di bawah ini hatayat toharna, itu meskipun sudah berhenti dia harus mandi dulu. Nah, kalau mau jimat lagi itu berarti harus mandi dulu ya. Ini perbedaan ulama ya. Perbedaan ulama ya. Bagaimana yang benar yang mana? Ya, itu semuanya benar ya. Pengaruh perbedaan qiraat semuanya benar. Ya, ulama Imam Syafi'i malah ya di hatta yadhurna. Yang penting sudah berhenti darahnya, boleh dijimat ya. Ini kalau nggak salah menurut Imam Syafi'i ya. Nanti saya coba kembali cek Imam Syafi'i tentang berhenti suci, berhenti haidnya ya. Itu boleh dijimat hatta yadhurna. Dengan redaksi hatta yadhurna, sampai mereka suci ya, atau berhenti dari darah haidnya.
Ya, ini perbedaan istinbat hukum dalam hukumnya. Ini penting dalam konteks fikih, itu penting ya. Misalkan seorang laki-laki suami itu ya sudah ditahan ya, ingin segera menjima istrinya, nggak usah nunggu-nunggu istrinya mandi misalkan lah. Barangkali nanti kalau misalkan istrinya mandi malah jatuh sakit ya, akhirnya mau jima nggak jadi karena istri sakit. Wah, akhirnya repot ya. Dalam kontekstualisasi hukumnya itu ini menjadi repot ya. Akhirnya suami tidak tertahankan lagi barangkali ya. Barangkali seperti itu, akhirnya mengambil redaksi yang pertama, hatta yatahurna. Udahlah, belum mandi nggak apa-apa, yang penting sudah berhenti darahnya. Kan ini Islam ya, fleksibilitas dalam Islam boleh seperti itu, tapi jangan dibuat-buat ya. Kalau memang Anda sudah mengikuti satu mazhab bahwa harus mandi dulu, ya sudah, Anda pegangan di situ ya, kecuali ada konteks-konteks lain ya yang sekiranya membolehkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang wa arjulikum ya. Dalam Imam Kisai wa arjulakum, membasuh kaki ya. Kalau wa arjulikum, mengusap kaki ya. Biru usikum wa arjulikum wa arjulakum ya. Ini perbedaan harokat mempengaruhi ya. Nah, kalau wudhu cukup diusap saja sudah boleh ya. Ini menurut Imam Ibnu Katsir ya. Nah, kalau di Imam Kisai harus dibasuh ya. Nah, tolak ukur yang dijadikan pegangan para ulama dalam menetapkan qiraah sahih ya, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan salah satu kaidah penulisan mushaf Utsmani ya, yang dipegang itu harus Utsmani ya, memiliki sanad yang sahih itu ya. Faedahnya ya, memperkokoh kesatuan umat tadi ya, dari geografis yang berbeda, dari unsur daerah yang berbeda ya. Yang penting memperkokoh kesatuan umat ya, berbeda-beda tetapi satu tujuan di dalam menganalisis atau menghayati tentang Al-Quran itu sendiri. Ini bukti keagungan Al-Quran, hebat ya, menerima segala suku, segala perbedaan, memberi kebahagiaan pada umat. Umat jadi senang ya tadi, dengan senang, mudah membaca, itu akhirnya akan selalu enjoy dengan Islam, sehingga selalu menerima ya terhadap ajaran-ajaran Islam yang disampaikan kepada mereka ya, memberi kemudahan jelas. Oke, sekian, sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.